tadi, ya terus terang, ya selama ini kita juga sudah bertindak sebagai PR lah kepada masyarakat tentang bagaimana arti penting daripada kebersihan dan partisipasi apa yang kita minta dari masyarakat. Namun respon dari kita, dari Pemprov, dari dinas kayaknya memang ya kurang memadai, tidak berimbang. Akibatnya kita juga jadi seperti jual kecap doang gitu. Nah, jadi saya pikir ya yang namanya perencanaan itu ya betul-betul harus inilah sinkron gitu. Jadi kita tawarkan pemilahan sampah, ya sarana pengangkutan juga sudah harus terpisah, sudah ada, jadi tidak lagi begitu dipisah, ternyata gabung di satu program yang sama seperti yang disampaikan Pak Wakil Ketua tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir sekarang kita lebih tepat kalau kita masuk ke outcome. Ya. RPJMD kita semuanya sudah, termasuk APBD kita juga sudah masuk ke outcome-nya. Artinya tidak hanya outputnya saja, tetapi manfaat yang diperoleh oleh masyarakat melalui itu apa? Itu sama sekali tidak tergambar daripada apa yang disampaikan hari ini. Baik, Komisi D sudah pernah merekomendasikan untuk menarik penugasan terhadap Jakpro. Tapi justru waktu itu surat kita resmi dari komisi bukannya malah ditarik, tapi akan menunjuk Saranajaya. Nah, kalau saya perhatikan sampai hari ini Jakpro kan tidak bergerak, Pak. Kan akhirnya 4 ITF yang akan dibuat, 2 Saranajaya, 2 Jakpro. Jakpro sampai hari ini tidak bergerak menurut saya. Yang Jakarta Barat kemarin saya kritisi terkait dengan lahannya. Dan Jakarta Utara sampai hari ini tidak ada perkembangannya. Nah ini kan kalau rekomendasi kita penugasan terhadap Jakpro harusnya ditarik saja dan diberikan saja pengelolaannya terhadap LH seperti Pak Jamaludin tadi sampaikan. Ini yang menjadi catatan betul yang harus diperhatikan. Kalau tidak, ya memang RPJMD tidak akan terpenuhi adanya pembentukan atau pembuatan 4 ITF ini. Itu mohon catatan penting ya Pak Asisten. Pimpinan, jadi saya cuma mau tanya satu aja Pak, dan ini ngulang terus Pak. Jadi Pak Asisten, seperti Pak Muhayyar sampaikan di 2020 udah pernah saya minta inventarisir barang sehingga nanti di cross sama kebutuhannya sholat dan segala macam. Karena numpuk tuh Pak di pesanggerahan itu barang-barang yang nggak terpakai mungkin saja masuk di data bahwa itu masih jalan. Alhamdulillah semua di 2020 nggak ada yang terjawab tuh Pak sampai hari ini. Saya cuma satu aja Pak, kembali menegaskan meminta gini. Ini kan memindahkan sampah doang nih Pak, tiap tahun tambah, tapi tidak pernah ada solusi. Saya cuma satu aja, saya ingat kembali lagi Pak. Saya minta pemilah, pencaca, pembersih deh, supaya bank sampah itu benar-benar bermanfaat menjadi biji plastik. Kemudian ngangkutnya murah dan di crossnya juga cepat. Karena sampah-sampah yang sudah ada mereka tumpuk belum tentu terdistribusi juga, akhirnya cuma dibakar-bakar saja. Kira itu aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Saya mau itu aja nanti. Saya tanya setiap tahun itu, teman. Makasih pimpinan. Rekan Komisi D, Asisten, Pak PLT, rekan-rekan semua, Pak. Sebenarnya tadi sudah banyak teman-teman menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di Dinas LH dan Bersihan. Jadi yang saya mau tambahkan pimpinan, kalau kita lihat baik itu di 2020 maupun di 2021 seperti tadi sudah teman-teman sampaikan, ini lebih fokus sepertinya ke arah hilir. Jadi cerita bantar gebang dengan segala macam permasalahannya. Kita nggak menyalahkan itu karena memang di hilir pun juga harus menjadi perhatian kita. Seperti tadi Bapak sampaikan untuk untuk lingkungan dan sebagainya. Tetapi yang concern kita adalah ke depan kita berharap, saya
utamanya berharap seperti tadi Pak Panta sampaikan, kita nih jubirnya bapak-bapak ibu-ibu, humasnya bapak-bapak ibu-ibu dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita selalu sampaikan bagaimana mensosialisasikan, memilah sampah, mengolah sampah. Sampah itu harus kita hadapi dengan baik. Kalau kita kelola dengan baik, itu bukan sampah yang bau, tetapi itu sampah yang bermanfaat. Tetapi supportnya, perencanaan dari bapak-bapak yang kami perlukan. Konkretnya seperti apa? Dari mulai pengangkutan sampah, tadi yang sudah disampaikan, kita berharap ada terobosan, dan itu bukan sesuatu yang sulit. Saya yakin bapak-bapak ini udah sering banget studi banding dan lain-lain. Kita nggak usah studi banding ke sana deh, kita lihat di YouTube juga banyak kok. Apakah penjadwalan misalnya gitu kan, itu akan sangat mempermudah bank sampah untuk mengambil itu. Dan beberapa wilayah setiap kita sosper ataupun reses, ada yang sudah mencoba melakukan itu. Tetapi akhirnya mereka hopeless, karena ngapain? Karena dicampur juga sama. Nah itu kita berharap di roadmap Bapak ada hal yang lebih ke depannya. Hulu ini yang harus kita punya satu terobosan. Tadi karena 60% banyak dari sampah rumah tangga. Kalau misalnya dalam komposisi yang tadi disampaikan baik itu 2021, kalau terkait lingkungan hidupnya sendiri juga kalau kita lihat hanya lebih ke kualitas udara, uji emisi dan sebagainya. Nah, mungkin kita kepengen next yang lebih kaitannya dengan lingkungan hidup tuh apa saja sih gitu. Karena sebenarnya harusnya banyak, tidak hanya itu. Lalu sedikit, mohon maaf Bu Ketua, agak cerita saja dari beberapa ini karena pengalaman kita turun ke bawah, masukan dari warga yang berhasil. Kadang kita senang pas melihat satu wilayah, oh ternyata dia sudah berhasil mengelola sampah secara mandiri, atau membuat bank sampah, atau sudah paham mengenai pengelola sampah. Itu beberapa rata-rata bank sampah yang mereka sudah berhasil, ataupun ada pengelolaan leleng maggot dan lain-lain, itu rata-rata kok yang mandiri gitu. Bukan yang pas kita lihat ini dari program Dinas, enggak, kita sendiri. Nah kita sendiri. Nah kadang-kadang kita juga malu juga, kita pikir ini yang program yang sudah direncanakan atau misalnya belum masuk atau memang nggak tahu. Tapi kita bilang oke, kalau begitu disupport nggak sama Pemprov? Enggak, kita mandiri segala macam. Nah maksud aku ada beberapa seperti ini kan harusnya kita support karena mereka sudah melakukan itu. Nah itu nggak cuma 1-2 Pak, cukup lumayan saya temuin itu. Dari mulai yang jelantah, saya lihat bank sampahnya sendiri. Lalu sekarang sudah mulai ada sosialisasi di beberapa kecamatan, ada bank sampah tentang yang plastik, biji plastik dan lain-lain. Termasuk di hutan kota yang di Karang Tengah kalau nggak salah. Nah itu saya lihat waktu itu dia ngelola sampah, ada insinerator sendiri. Jadi informasinya saya nggak tahu, saya belum cek ke dinas. Setiap hari 2 truk besar dari sampahnya kali Pesanggerahan atau dari Pondok Indah, mereka kelola di situ. Pas saya lihat ini disupport nggak sama pemerintah? Enggak, kita sendiri dibilang. Nah mungkin nanti kita sama-sama ke situ di dalam hutan kota yang dikelola oleh Sanggar Buana si Bapak Idin. Itu juga kalau memang betul dia membantu, berarti kan ada yang bisa kita support. Mereka nanti akan menginformasikan, katanya ada satu alat karya anak bangsa juga di situ yang mau akan dicoba. Nah kalau saya ngelihat sih itu udah lumayan banget gitu, dan memberdayakan warga di situ dan mengurangi sampah itu bagus banget. Nah terus ada satu yang saya juga berharap banyak ini, tapi saya sebenarnya nggak tahu konsepnya. Di Tebet yang saya tahu yang sudah diratakan, informasinya akan dibuat TPST. Nah iya kan, TPST itu kapan? Sekarang sudah rata. Saya selalu menyampaikan ke warga, ini Kecamatan Tebet sudah beruntung karena mereka memiliki nanti akan memiliki TPST yang akan mengurangi sampah ke hilirnya itu kalau nggak salah hanya jadi 40%. Tapi itu informasi yang saya dapat dari lurah atau camat. Tapi secara gamblang saya belum tahu, dan apakah nanti di kecamatan-kecamatan lain juga akan dibuat seperti itu. Kalau memang ada satu yang sudah bisa direncanakan atau misalnya nanti di setiap wilayah dibuat seperti itu akan sangat-sangat bagus banget.
Nah, tinggal nanti support yang tadi dari hulunya tuh seperti apa Pak? Jadi warga juga kadang kalau bisa kami ini dikasih informasinya itu. Jadi pas kita turun nih, mumpung masih dalam reses, kita juga bisa menyemangati mereka. Kayak di tempat kita selalu nyampein, ini sebentar lagi nih kalian mau punya satu TPST, jadi kalian juga harus paham betul bagaimana memisahkan sampah untuk membantu dinas kebersihan. Kita bilang nanti itu akan ngurangin banget. Nah, jadi itulah kurang lebih hal-hal yang menjadi concern kami, dan kita berharap ada program atau perencanaan yang lebih apa ya, lebih konkret lagi, lebih real, nyata, yang langsung bisa ngurangin sampah dari hulu. Mungkin dari saya dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat, begitu pada saat ada sampah yang dia tidak terangkat di beberapa pintu air, itu dia berdampak pada munculnya backwater. Jadi backwater itu akan berdampak sampai ke bisa beberapa kilometer, dan itu bisa menimbulkan ada genangan di area-area yang di sepanjang das. Jadi memang keberadaan daripada serangan sampah ini memang penting sekali, Bu. Jadi kalau kita lihat, kita sudah punya ada beberapa titik, mulai dari Kampung Melayu, kemudian ada di Manggarai, kemudian ada di Karet, ada juga di Season City. Tapi kita melihat bahwa memang kalau kita perbanyak dan kita plot pada posisi yang lebih awal, itu akan sangat bermanfaat untuk memfilter sampah-sampah supaya dia tidak sampai ke area-area semacam itu, air Manggarai, Karet, dan lain-lain. Nah, terkait dengan progres yang sudah dilakukan, jadi dalam perencanaan tahun lalu itu memang sudah teralokasi untuk pengadaan di DSDA, dan saat ini DSDA pun sebenarnya sudah berkoordinasi terus dengan rekan-rekan di BPSJJ Pak, mengenai titik-titik mana, titik-titik yang strategis yang akan dilakukan pembebasan untuk tahun 2020 plus untuk tahun 2021 plus untuk 2022. Jadi insya Allah kita berharap sih nanti ini bisa tetap on progress, Bu. Kita akan terus upayakan. Kemudian terkait dengan pengurangan sampah juga, untuk teman-teman daerah ini sebetulnya sudah cukup banyak upaya yang dilakukan. Kalau kita lihat ada beberapa pergub yang diterbitkan, salah satunya adalah pergub 142, dan implementasi di masyarakat cukup baik, di pusat perbelanjaan, termasuk juga di kantor-kantor Pemda. Jadi memang kita sudah melakukan pembatasan untuk penggunaan sampah plastik dalam posisi yang sangat baik. Kemudian juga sudah dilakukan ada beberapa gerakan seperti penanggulangan sampah tanggung bersama atau samtama, itu ada di 22 RW, progresnya juga cukup baik. Dan pengembangan bahan sampah maupun LPS ya, APLT. Nah, ada satu contoh juga yang berhasil, Bu, itu yang Jakarta Recycle Center, posisi di Pesanggerahan. Jadi mereka tidak hanya memilah mulai dari rumah-rumah, tapi termasuk sampai ke pengangkutan, itu sudah cukup berhasil. Nah, ini yang kita dorong terus ke daerah supaya bisa direplikasi. Nah, kalau mengenai detailnya nanti mau disampaikan secara tertulis kepada teman-teman.